Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menak Sembuyu gelisah. Demikian pula permaisurinya. Pasalnya putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit. Selama beberapa bulan sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu kerajaan Blambangan sedang dilanda pagebluk atau wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit, sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita. Dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri Prabu Menak Sembuyu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu. Dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Blambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar di hampir pelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu bahkan berbulan-bulan kemudian tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sembuyu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Pati Bajul Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Bajul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak atau lereng-lereng gunung. Maka kesanalah Patih Bajul Sengara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti. Patih Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishak yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Blambangan. Patih Bajul Sengara dapat bertemu dengan Syekh Maulana Ishak yang sedang bertapakur di sebuah goa. Setelah terjadi negosiasi bahwa raja dan rakyat Blambangan mau diajak memeluk agama Islam, maka Syekh Maulana Ishak bersedia datang ke istana Blambangan. Ia memang piawai di bidang ilmu ketabiban. Putri Dewi Sekardadu sembuh setelah diobati. Pagebluk juga lenyap dari wilayah Blambangan. Sesuai janji raja, maka Syekh Maulana Ishak dikawinkan dengan Dewi Sekardadu. Diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Blambangan. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Blambangan. Makin hari makin bertambah banyak saja penduduk Blambangan yang masuk agama Islam. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu
dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati Prabu Menak Sembuyu jadi panas mengetahui hal ini. Pati Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa, dan dipaksa kembali kepada agama lama. Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya Syekh Maulana Ishak mengetahui juga. Pada saat itu Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishak sadar bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamitan kepada istrinya untuk pergi meninggalkan Blambangan. Pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishak berangkat meninggalkan Blambangan seorang diri. Esok harinya, sepasukan besar prajurit Blambangan yang dipimpin Pati Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggal kan Syekh Maulana Ishak. Tentu saja Patih Kecele. Walau seluruh isi istana diobrak-abrik, dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishak yang sangat dibencinya. 2 bulan kemudian rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Lain halnya dengan Pati Bajul Sengara. Dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit lagi di Blambangan. Maka Pati Bajul Sengara bikin ulah lagi. Bayi itu, Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Blambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kila Pati Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat, sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sang Pati tidak bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian, tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.